sudah menghasilkan pernah 1 bulan ratusan M ya? Ya, pernah. Dan ruginya juga pernah ratusan M per bulan. Floating Pernah juga. Floating, turun. Tuh ya. investor menurut gue yang paling keren karena beliau ini selain masih muda sudah menghasilkan pernah 1 bulan ratusan M ya? Ya, pernah. Dan ruginya juga pernah ratusan M per bulan. Floating pernah juga. Floating, turun, ya. Gimana bro rasanya jadi seorang investor saham? Ya up and down ya, tapi overall gue merasa cari uang tercepat tuh dari saham kalau gue ya. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Belum ada yang bisa lebih cepat dari ini. Jadi hitungannya Mas Andre Hakim ini investor atau trader? Gue bisa dua-duanya. Kalau sahamnya cocok buat invest jangka panjang, gue invest. Kalau ini cuma buat short term, gue jual cepet. Gue bisa dua-duanya. Jadi tiap hari update Tiap hari gue di depan komputer dari jam 9 sampai jam 4. sampai hari ini? Sampai hari ini. Dari jam 9 pagi sampai jam 4. Itu jam 9 kan market buka, sampai jam 4 market tutup, gue depan komputer. Kecuali ada meeting penting ya. Kalau biasa meeting tuh gue keluarin di atas jam 4, jam 5, jam 6 gitu. Nah, gue meeting sampai malam tuh bisa sampai jam 8. Nah, besok karena gue udah standby di depan komputer lagi. Wah. Apakah gitu. Mas Andre Hakim akan menjadi new Warren Buffett? Nah, itu nggak tahu ya. Itu nggak tahu. Semoga kan dari Indonesia kita bangga juga. Siap. Nah, kalau Mas Andre sendiri, kalau dalam berinvestasi atau trading, lebih milih saham atau kripto? Gue lebih pilih pasti saham. Lu nanya ke orang saham pasti pilih saham. Tapi gue dulu awalnya dari trader kripto. Awalnya. Jadi gue udah ngerti saham tuh lama bro. Udah ngerti saham lama. Tapi gue merasa kayaknya nggak ya. Kayak namanya anak muda zaman dulu kan. Waktu 2017 gue masuknya kripto dulu. Oke. Nah terus udah gitu gue rungkat bro. Habis-habisan. Habis itu gue masuk kalau nggak salah sekitar 300 jutaan. Tinggal sisa ya 20-25 jutaan gitulah. Rugi semua. Berarti ruginya berapa persen tuh ya? Wah, dalam banget. Sampai tinggal 25 juta. Iya, masuknya juga koin-koin nggak jelas, Bitcoin juga turun. Ya jadi crash lah. Nah, di 2018 akhir gue bikin akun saham. Nah, dari situ gue fokus. Nah, di saham gue lumayan konsisten nih untungnya. Sampai 2019 jadi trader-trader. 2020 gue trading khusus cari saham yang ada corporate action. Jadi khusus gue saham yang gue beli itu khusus, nggak kayak kebanyakan orang. Saham gue itu khusus perusahaan-perusahaan yang lagi diakuisisi, yang lagi sakit diakuisisi jadi gede. Nah gue untung banyak di sana bro. Itu awal mulanya. Jadi gue lebih ke saham karena gue konsisten. Gue kayak sampai sekarang tuh gue bener-bener gue cuman top up sekali di 2020, udah gitu gue nggak pernah top up. Tapi kalau dari kripto menurut bro itu bisa jadi kaya nggak sih? Gue nggak pernah lihat orang kripto yang bener-bener buka-bukaan portfolionya soalnya. Jadi gue nggak tahu beneran dia kaya dari kripto atau dia jualan seminarnya atau apa, gue nggak tahu gitu. Gitu. Kalau dari saham soalnya gue selalu buka-bukaan. Nah yang buka-bukaan tuh sebenarnya bukan cuma gue doang, ada beberapa trader lain juga buka-bukaan. Jadi gue lihat lumayan konsisten. Bukan cuma gue doang, orang lain juga konsisten gitu loh. Ada Pak Lo Keng Hong juga, dia juga konsisten untungnya gitu. Jadi kalau di saham gue lihat nih banyak yang suksesnya banyak gitu loh. Kalau di kripto ada yang sesekali-sekali invest Bitcoin jadi gede, tapi kan ya nggak segelintir orang doang lah gitu loh, nggak banyak. Kalau di Indonesia ya. Ya, itu mungkin kalau invest Bitcoin. Kalau koin-koin yang lainnya gue belum lihat ada yang sampai gimana-gimana banget sih. Waktu gue 2020-an aja itu investor saham cuma 9 juta. Sekarang investor saham tuh udah 20 juta bro. 20 juta orang? Iya, gara-gara gue edukasi juga kan makin banyak. Karena ilmu ini tuh gak diajarin di sekolah bro. Jadi ya lu harus belajar di luar kan. Nah waktu 2020 itu banyak investor tuh belum financialnya belum bertumbuh ya. Jadi dia masuk ikut-ikutan rugi, akhirnya dia berhenti. Nah kalau sekarang gue lihat ekosistem investor itu udah lebih sehat bro. Mereka udah lebih educated gitu loh. Sebenarnya untuk teman-teman di luar sana nih yang nonton, mereka pengen investasi saham. Kalau dia nggak ikut kelas bro, dia bisa juga nggak? Bisa. Tapi lu harus sering belajar dari buku atau dari YouTube. Gue awalnya juga sering nontonin YouTube, gue baca-baca bukunya Warren Buffett, bisa. Jadi ilmu gue juga dari sana, nggak harus dari sana. Gitu. Cuman sama ini bro, sama banyak jeblosnya, banyak ruginya. Jadi lu kan edukasi dua nih. Lu belajar dari pengalaman orang
atau lu belajar sendiri tapi lu harus banyak jeblos dari experience lu sendiri. Iya. Gitu Karena ya, harus belajar dari kegagalannya kan. Yes. Iya, Nah, jadi iya, kalau iya. orang ikut gue ya gue udah ceritain kegagalan gue kayak begini. Yang cara strategi kayak gini tuh doesn't work. Oke. Nah, jadi dia nggak perlu jeblos di lubang yang sama, sebenarnya seperti itu. Oke. Tuh. Nah, banyak juga kan orang sekarang beranggapan kalau investasi ini kayak judi. Iya. Gimana pandangan bro tentang itu? Nah, itu adalah mindset yang salah, bro. Kalau di Amerika 70% orang itu sudah berinvestasi. 70% loh, tinggi banget, bro. Di Indonesia itu investor tuh masih 1%-an, bro. Baru 1%? Iya, baru Dari kan hampir bayangin 300 penduduk juta kita 20 juta dari 280 juta penduduk. Oke. Dikit banget, bro, investor kita. Gitu. Jadi memang financial literacy di Indonesia tuh masih kurang. Masih kurang bagus. Oke. Karena nggak diajarin di sekolah, bro. Jadi bro ini benar-benar all in di saham ya? Gue benar-benar all in di saham. Sekarang gue benar-benar full time investor.